Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Diharapkan setelah ini anak-anak dapat yang pertama, membuat teks petunjuk, mengetahui perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui manfaat sumber daya alam oleh manusia. Mari sebelum kita lanjutkan belajarnya, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak pintar, apakah kalian pernah membuat kipas dari kertas? Kipas kertas adalah salah satu kerajinan yang bisa digunakan sebagai pengganti kipas angin. Kipas kertas lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan energi listrik. Apakah kalian bisa menuliskan petunjuk pembuatan kipas kertas tersebut? Anak-anak pintar, perlu kalian ketahui bahwa tulisan yang berisi petunjuk pembuatan suatu benda atau cara melakukan suatu pekerjaan disebut sebagai teks petunjuk. Sekarang, mari kita coba buat teks petunjuk pembuatan kipas angin dari kertas. Kita awali dengan menuliskan judul dari teks yang akan kita buat tersebut. Judulnya adalah Cara Membuat Kipas Angin dari Kertas. Langkah pertama, siapkan kertas berbentuk persegi dengan segala ukuran. Kedua, gunakan kertas HVS, majalah bekas, atau kertas kado. Boleh juga kamu menggunakan kertas origami. Ketiga, siapkan lem kertas. Keempat, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 1-2 cm. Kemudian yang kelima, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda dengan besar yang sama. Seperti ini hasilnya. Lakukan langkah yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Selanjutnya, lakukan lagi langkah melipat kertas hingga menjadi 2 bagian sama besar. Lem sisi kertas yang saling berhadapan. Pegang ujung bawah kipas, lalu ikatlah menggunakan benang atau pita sekitar 2 cm di atas pangkal kipas, sehingga membentuk tangkai kipas. Dan yang terakhir, rentangkan lipatan kipas sehingga membentuk setengah lingkaran dan kipas siap dipakai. Teks petunjuk akan lebih menarik dan mudah diikuti jika dilengkapi dengan gambar pada setiap tahapannya. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut. Carilah cara membuat kipas kertas dengan bentuk lain yang lebih menarik. Kemudian kalian tuliskan langkah pembuatannya secara rinci. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Sekarang, mari kita identifikasi perubahan energi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita mulai dengan gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Gambar seorang ibu sedang menjemur ikan.
menjemur ikan itu menggunakan energi apa ya? Energi cahaya matahari. Sekarang kita akan isi tabel perubahan energinya. Tadi energi yang digunakannya adalah energi cahaya matahari. Kira-kira perubahan energi yang terjadi pada peristiwa tersebut dari energi apa menjadi energi apa ya? Tadi sumber energinya adalah cahaya matahari. Berarti energi yang digunakan adalah energi cahaya. Berubah menjadi energi apa ya? Berubah menjadi energi panas. Jadi perubahan energinya adalah energi cahaya menjadi energi panas. Selanjutnya, gambar yang kedua. Ada gambar apa ini? Ya, seorang anak sedang menyetrika pakaian. Energi apa yang digunakan? Energi listrik. Perubahan energinya dari energi listrik berubah menjadi energi apa? Energi listrik berubah menjadi energi panas. Berikutnya, ada gambar apa ini? Ya, seorang anak sedang bermain layang-layang. Energi apa yang digunakannya? Tentu saja, layang-layang itu menggunakan energi angin, sehingga dia bisa terbang. Energi yang digunakannya adalah energi angin. Lalu perubahan energinya apa? Dari energi angin berubah menjadi energi apa? Karena adanya angin, layang-layang tersebut bisa bergerak, sehingga perubahan energinya adalah energi angin berubah menjadi energi gerak. Nah, ada gambar apa? Ya, gambar seseorang sedang membakar ikan. Energi apa yang digunakan pada membakar ikan ini? Pada peristiwa pembakaran kayu bakar oleh api, terjadilah sebuah reaksi kimia antara oksigen dengan kayu bakar, menghasilkan api. Berarti, api ini termasuk ke dalam energi kimia. Berarti yang digunakannya adalah energi kimia. Lalu perubahannya menjadi apa? Ikan itu matang karena mendapatkan panas. Berarti perubahannya energi kimia menjadi energi panas. Tugas selanjutnya. Carilah 5 kegiatan lain yang berhubungan dengan perubahan energi yang sering kalian jumpai di sekitar kalian. Kemudian, tuliskan perubahan energi yang terjadi. Tadi, kita sudah menyebutkan ada kegiatan menjemur ikan, kemudian ada juga menyetrika pakaian, ada juga bermain layang-layang, dan juga membakar ikan. Nah, sekarang kalian cari kegiatan lain yang sama-sama menggunakan energi dan terjadi perubahan energi di situ. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, selanjutnya ayo kita membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe.
Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Anak-anak pintar, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Secara garis besar, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3 usaha, yaitu pertama, sebagai bahan pangan. Kedua, dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, dimanfaatkan untuk kesehatan. Sekarang kita bahas satu persatu. Sumber daya alam yang digunakan untuk bahan pangan contohnya padi, jagung, sagu, ubi, singkong, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi contohnya ada minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, air, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, yang digunakan untuk kesehatan. Contohnya, ada temulawak, kunyit, cengkeh, kencur, yang tadi ada jahe, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk kesehatan ini biasa kita sebut sebagai apotek hidup. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita hari ini. Pawarta berpesan, cintai alam ini dengan sepenuh hati. Niscaya ia akan memberikan balasan terbaiknya pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.